Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah dengan segala kondisi yang kita terima pada saat ini, dengan bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang tema terkait dengan bagaimana cara bertaubat dari riba. Cara bertaubat dari riba ini tertulis dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Jadi saya hanya menyampaikan saja, caranya sudah Allah berikan, sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah di antara ayat 275 sampai ayat 279. Pertama, dalam ayat ini Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 275. Kata Allah dalam ayat ini, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan dari hasil riba, dari harta riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak akan berdiri nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali dia berdiri seperti orang yang sedang kerasukan setan, jalannya sempoyongan. Bapak Ibu tahu orang kesurupan, bagaimana kondisi orang kesurupan? Ini juga diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan bahwa dosa riba itu 72 tingkatan, dan yang paling kecil adalah seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. 1 dirham dari hasil riba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sama dengan berzina 35 kali. Kalimat satu ini adalah perumpamaan. Jadi Bapak Ibu jangan cari 1 dirham itu ukurannya berapa dalam rupiah, tidak. Perumpamaan 1 dirham ini adalah 1 rupiah. Perumpamaan 1 dirham ini adalah 1 dolar. Perumpamaan 1 dirham ini adalah 1 euro, 1 KD, Kuwait dinar,
dan lain sebagainya. Jadi ukuran riba ini bukan 10.000, bukan 11.000, bukan 100.000, bukan 1 juta Bapak Ibu. Setiap 1 rupiah, bayangkan, setiap 1 rupiah itu dosanya sama dengan 35 kali berzina. Dan kata Rasul, ketika di hari kiamat dia tidak akan berdiri sebagaimana orang-orang yang bisa berdiri dan orang-orang yang tidak bisa berdiri, tapi seperti apa? Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, dia sempoyongan seperti orang yang sedang kesurupan. Ini memperkuat penjelasannya dari ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 275. Dzalika bi annahum qalu, dan orang-orang yang tadi berdiri sempoyongan karena berinteraksi dalam kehidupan dunianya dengan harta ribawi, bi annahum qalu, ini poin penting yang Bapak Ibu dan kita perhatikan bersama, innamal bai'u mithlur riba, bahwa jual beli itu sama dengan riba. Orang banyak sekarang mengatakan bahwa riba itu bukan hanya sekedar perkara konsumtif, tapi yang produktif dia tidak masuk dalam urusan riba. Kenapa? Karena produktivitas, ada profitnya, ada keuntungannya. Sudah lama Allah sebutkan innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu sama dengan riba, menghasilkan keuntungan, menghasilkan pendapatan. Membeli rumah dengan transaksi riba, Allah juga sebutkan dalam ayat ini, innamal bai'u mithlur riba. Jadi jual beli rumah dengan transaksi ribawi tadi riba. Membeli kendaraan, membeli fasilitas apapun dengan cara riba, innamal bai'u mithlur riba, bahwa jual beli itu sama percis seperti riba. Jadi kalau di zaman sekarang orang menyebutkan ini untuk urusan produktif, ini untuk urusan daruri, tinggal, tempat tinggal, ini untuk urusan pekerjaan, membeli motor dengan cara riba, membeli rumah dengan cara riba, memberi perlengkapan fasilitas kehidupan, kebutuhan dan lainnya dengan cara riba, sudah jauh-jauh hari Allah sudah menentukan dalam ayatnya innamal bai'u mithlur riba, itu sama semuanya. Ya, jadi anggapan-anggapan itu sudah Allah patahkan dalam ayat ini. Kenapa? Innamal bi annahum qalu, jadi pelaku riba ini sudah Allah sebutkan tanda-tanda qalu innamal bai'u mithlur riba, mereka akan mengungkapkan kata-kata yang sama. Ini riba? Tidak, ini ada profitnya. Ini riba? Tidak, ini ada produktivitasnya. Ini riba? Tidak, untuk tempat tinggal. Ini riba? Tidak, ini untuk transportasi saya. Jadi sudah Allah sebutkan jauh-jauh hari dengan menyebutkan qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka Allah pertegas di sini wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi dua yang sama tadi, yang prosesnya jual beli Allah halalkan, sementara yang riba Allah haramkan. Sama Bapak Ibu, Allah di situ disebutkan sama, baik dan riba itu sama, tipis sekali perbedaannya. Tapi Allah sudah menjelaskan wa ahallallahu al-bai'a, yang jual beli, Bapak Ibu tahu rukunnya jual beli, dan yang riba sudah dipisahkan. Yang satu halal, yang satu haram. Yang riba ini yang transaksi hutang piutang, sama 6 barang ribawi yang kita perjualbelikan. Jadi kalau memberikan hutangan kemudian ada tambahan, sama dengan orang jual beli, beli baju ditambah dijual. Orang memberikan hutangan kemudian kembali dengan tambahan, ya. Jadi bukan zaman sekarang saja, sudah Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu. Di poin ini Allah menyebutkan
faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih. Untuk mengetahui faman ja'ahu tadi tidak cukup hanya pada kelas pengetahuan, tapi kelasnya adalah kesadaran, awareness, Bapak Ibu. Tahu belum tentu sadar, tapi orang yang sadar pasti tahu. Kenapa? Karena pengetahuan itu hanya hinggap di kepala kita, dan komposisinya kalau dalam dunia psikologi itu hanya 14%, Bapak Ibu. Jadi kita tahu segala sesuatunya itu dalam pikiran kita, itu komposisinya 14%. Kapan pindah ke dalam kesadaran? Kalau itu dikerjakan. Jadi jangan mengaku sadar meskipun dia tahu, kalau tidak ada perpindahan transformasi dari pengetahuan tadi ke alam sadar. Apa yang membedakannya? Dilaksanakan, Pak. Jadi tidak ada orang yang mengaku saya sadar bahwa ini riba, bahwa ini haram, tapi tidak dikerjakan. Yang benar dia hanya tahu tapi tidak melaksanakan syariat Islam. Jadi pengetahuan tadi tentang riba itu haram harus dipindah melalui kesadaran dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang haram dan mengambil yang halal. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, maka barang siapa yang datang kepadanya mau'izatum mir rabbih, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan riba ini, Allah sudah sebutkan haram di situ, datang dan tahu, harus dipindahkan ke kesadaran. Fantaha, kata Allah, maka selesai urusannya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mengambil hak orang dengan cara mencuri, bagaimana hukumannya? Selain hukuman syariat, harta itu harus dikembalikan. Kalau kita mengambil harta orang dengan cara korupsi, hukumannya syariat juga harus dikembalikan. Tapi riba ini tidak. Mengapa? Karena begitu kondisi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bagaimana kesulitan umatnya. Maka orang yang melakukan dosa riba dengan segala problematika kehidupan yang Allah sudah tahu bahwa umatku, ciptaanku tadi banyak problemnya, dan dia akan melakukan banyak kesalahan termasuk riba, kata Allah, yang sudah mengetahui bahwa dia melakukan riba, Allah cukupkan dengan kata fantaha, maka selesai urusannya. Apa dari harta riba tadi yang harus kita lakukan? Allah juga terangkan di sini. Falahu masalaf, maka baginya yang lalu biarlah berlalu. Nah, enak kan Bapak Ibu? Tidak ada perintah di sini hartanya kembalikan yang dari riba tadi. Hartanya kembalikan sebagaimana korupsi tadi. Hartanya kembalikan sebagaimana yang mencuri tadi. Rumah sudah jadi, dulu prosesnya ribawi. Ya, bagaimana kita bertaubat? Kata Allah dalam Al-Qur'an, fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perintah untuk mengembalikan harta riba, mengembalikan apa yang kita peroleh dari proses riba, mengembalikan apa yang kita terima dari pekerjaan riba. Ini kabar gembira yang luar biasa. Termasuk bagaimana Rasulullah SAW ketika masa Isra Mi'raj yang baru kita peringati beberapa bulan yang lalu, ataitu, kata Rasulullah, lailata asrin, ketika malam Isra Mi'raj saya mendatangi suatu kaum, perut mereka seperti rumah. Kok bisa perumpamaan orang yang melakukan riba dipercontohkan dalam malam Isra Mi'raj itu, perutnya itu besarnya seperti rumah. Buyut, kata Rasulullah, seperti rumah. Kenapa kok kata rumah Bapak Ibu yang dipergunakan dalam hadis tersebut yang menjadi percontohan kira-kira? Apakah hanya faktor ketidaksengajaan? Tidak ya. Karena rumah itu adalah hal yang doruri, yang sangat penting, yang sangat pokok untuk kita dalam kehidupan di dunia ini, untuk tinggal, untuk berteduh, untuk bermalam, untuk istirahat, untuk berkumpul keluarga. Maka dijadikan perumpamaan di situ, ya, bahwa kaum tersebut perutnya seperti rumah. Nggak disebutkan seperti ladang, seperti bola dunia, seperti planet contohnya. Tidak, ya. Man ghasaba qaida sibrin min ardin tawaqahu sab'ina ardina. Yang mencuri di perumpamaan seperti apa?
dicantolkan 7 bumi, perumpamaannya 7 bumi. Nah, kalau yang tadi riba perumpamanya kabuyut, seperti rumah perutnya, dan di dalamnya ada ular-ular yang bisa dilihat dari luar, transparan Bapak Ibu, perutnya, dalamnya dipenuhi oleh ular-ular. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Kata Jibril, merekalah pemakan harta riba. Perumpamaannya pemakan harta riba ini dekat dengan apa Bapak Ibu tadi? Dengan rumah. Begitu pentingnya rumah itu dalam kehidupan kita, itu digunakan sebagai perumpamaan orang yang melakukan riba. Jadi banyak sekali dalam kehidupan dunia ini orang yang terjerumus dalam permasalahan ribawi karena urusan apa Bapak tadi? Rumah, tempat tinggal, kendaraan yang lebih kecil darinya, dan lain sebagainya. Dipergunakan perumpamaan ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama Jibril alaihissalam. Falahu masalaf wa amruhu ilallah. Jadi orang yang sudah melakukan taubat dari riba karena dia sadar, dia tahu riba itu haram, kemudian dia sadar dan meninggalkannya, maka hartanya itu tadi kata Allah fantaha, selesai urusannya. Falahu masalaf, yang lalu biarlah berlalu, wa amruhu ilallah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, tapi Bapak Ibu, wa man ada, barang siapa yang sudah datang kepadanya mau'izatun, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan informasi bahwa riba itu haram dari pertemuan, dari khutbah Jumat, dari liqa, dan dari sumber lainnya. Sekarang kan sumber tidak terbatas Bapak Ibu, tidak hanya dari ustadz, dari YouTube, dari mana saja kita bisa menggali bagaimana riba itu dilarang dalam agama kita. Wa man ada faulaika, maka barang siapa yang sudah mendapatkan informasi bahwa riba itu haram tapi tidak menggubrisnya, dia tetap kembali melakukan aktivitas ribawinya, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, maka merekalah orang-orang yang menjadi penghuni daripada neraka, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kekal, khalidun. Jadi pelaku riba ini kekal dalam api neraka. Yamhaqullahu, masih dalam lanjutan ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, dan Allah akan binasakan pelaku riba. Ini setelah tadi disebutkan yang taubat urusannya selesai, yang tidak mau taubat dan tetap berjalan dengan transaksi riba, Allah akan katakan yamhaqullahu riba. Allah garansikan bahwa segala aktivitas kehidupan kita yang dekat dengan proses ribawi, yamhaqullahu riba, Allah akan binasakan dengan caranya. Ini kalau bahasa kita di laundry, Pak, cuci nanti. Dari semua proses ribawi yang diterima dalam kehidupannya akan dicuci dalam berbagai contoh, banyak sekali Bapak Ibu ya. Bagaimana Allah mencucinya? Allah akan membinasakannya. Cara Allah kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, dan yang berlipat ganda itu bukan dari transaksi ribawi. Kalau kita berpikir bahwa kita mendapatkan suntikan modal dari proses hutang piutang dengan mengembalikan riba, dalam pikiran kita banyak begitu Bapak Ibu ya, bahwa segala sesuatu yang kita terima dari proses ribawi itu akan hilang, akan hangus, akan binasa, yang akan membuat harta kita bertambah. Apa kata Allah? Wa yurbi as-shadaqat. Kalau ingin banyak hartanya, perbanyak sedekah. Kalau ingin kaya, banyak memberi, kata Allah. Wa yurbi as-shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berbuat kekafiran, kekufuran ya. Jadi sudah jelas di sini disebutkan dalam ayat 275 dengan disambung ayat 276, bagi yang mereka tetap menjalankan proses ribawi, Allah akan binasakan dengan caranya. Innalladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim
walahum yahzanun. Ini masih dalam konteks yang sama. Lalu bagaimana kalau kita sudah bertobat, kita tinggalkan dari harta ribawi, apa yang harus kita lakukan? Allah kasih pedoman, innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang terpanggil dari meninggalkan riba karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagaimana untuk bisa meminta ampunan dari tobat ribawi tadi? Maka kerjakanlah sebagaimana orang-orang yang beriman kerjakan, karena keterpanggilan meninggalkan riba adalah keterpanggilan iman. Wa amilus solihat, maka kerjakanlah amal-amal soleh. Wa aqamus sholah, dirikanlah sholat, perbaikilah sholatnya. Kita yakin bahwa orang yang terpanggil meninggalkan sesuatu yang buruk kemudian pindah menjadi sesuatu yang baik, diantaranya adalah dari proses apa yang kita lakukan setiap hari 5 waktu sholat. Semakin baik sholat kita, maka semakin baik arah kehidupan kita, termasuk meninggalkan riba tadi. Wa aqamus shalah wa atuz zakah, bayarlah zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, dan bagi mereka pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak bersedih. Maka ini dari pelaku riba yang sudah tobat, lakukan perintah-perintah yang sudah Allah tentukan dalam syariat, dari berbagai amal-amal soleh yang sudah disyariatkan dalam agama kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Allah peringatkan dalam nasi satu rentetan ayat yang sama. Allah kembali lagi Bapak Ibu, meskinya sudah Allah akan membahas dengan cerita yang lain, balik lagi saking sayangnya sama hambanya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba. Jadi kalau masih ada proses transaksi ribawi yang mengaku beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana caranya kita bertakwa kepada Allah? Tinggalkan sisa-sisa riba. Jelas di sini, Ustadz, tinggal 2 bulan lagi. Tinggalkan Bapak Ibu. Rumah saya tinggal 2 tahun lagi, Ustaz. Tinggalkan. Ini ayatnya. Wazaru ma baqiya minar riba. Tahu sekali kondisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi turun tentang nasihat Allah tentang riba, disuruh meninggalkan. Yang masih setengah-setengah tadi Bapak Ibu, tanah saya Ustaz masih proses riba, tergantung setahun lagi, 12 bulan angsurannya. Tinggalkan. Bagaimana Pak cara meninggalkannya kalau punya tanah ribawi? Apakah ditinggalkan begitu saja? Tidak, jual Bapak Ibu. Jual tanahnya. Rumah saya tinggal sisa, jual rumahnya. Kendaraan saya tinggal sisa, jual kendaraannya. Wadharu ma baqiya minar riba. Yang masih ada sisa-sisa riba tadi, nggak usah ditunggu sampai selesai, dosa. Ngapain berdosa nunggu selesai? Ya. Tidak ada logika kita dalam bersyariat. Aji mumpung ini sebentar lagi jadi milik saya, maka dosa itu kita lakukan. Tidak bisa. Kenapa Bapak berzina? Saya jauh dari istri Ustaz. Tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa mencuri? Saya lapar Pak Ustaz. Tidak bisa. Ya. Tidak ada logika seperti itu dalam bersyariat. Yang masih ada sisa, masih bergelut dengan riba, tinggal sedikit lagi. Kata Allah, wadharu ma baqiya minar riba. Allah tahu sekali Bapak Ibu ya, yang sudah dapat informasi tentang riba ini haram, dia masih ada ketergantungan karena masih ada transaksi ribawi tadi. Kata Allah, wazaru ma baqiya minar riba. Yang masih ada sisa-sisa tadi belum selesai, tinggalkan semuanya. Jangan ditinggalkan tanahnya, oh biar saja saya serahkan kepada riba. Gitu tidak Bapak Ibu. Jual tanahnya, lunasi hutang ribanya. Ya, jangan ditinggal saja hutangnya. Juga tidak boleh, ya, karena itu uang orang lain juga. Ya. Wazaru ma baqiya minar riba
In kuntum mu'minin, kalau kamu mengaku beriman, kata Allah. Ya, sudah datang tadi informasinya. Kalau kamu mengaku beriman, yang sisa-sisa tadi, yang tanggung-tanggung tadi, tinggalkan semua. Luar biasa, tantangan luar biasa ini Bapak Ibu. Fa in lam taf'alu, mengaku beriman, mengaku bertakwa, masih ada sisa hutang, tanggung setahun saya pertahankan, tinggal 12 bulan lagi, tinggal 5 bulan lagi. Fa in lam taf'alu, kata Allah, kalau tadi yang tinggal tadi tidak kamu kerjakan untuk segera kamu tinggalkan dari proses-proses ribawi tadi, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulihi, maka ketahuilah kamu akan biharbim minallahi wa rasulihi, akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Bukan yang tidak sadar melakukan riba, yang sudah ada kembali melakukan proses transaksi ribawi, ini urusannya jauh lebih berat Bapak Ibu. Yang tadi itu yang sudah sadar dia masih ada transaksi ribawi, tanggung katanya. Allah memberikan ancaman, fa in lam taf'alu, enggak kamu tinggalkan tadi dari sisa-sisa riba yang masih dalam urusan tanggung tadi, akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi. Siapa Bapak Ibu yang akan menang melawan Allah dan Rasulnya? Ya, kalau sekarang ini lagi ada perang Rusia dengan Ukraina, kita masih bisa Rusia kira-kira menang 80%, ya. Ukraina kira-kira potensi menangnya 30%. Itu bisa masih memprediksi, ya. Kalau kita perang melawan penjajah contohnya, masih bisa diprediksi karena sama-sama manusianya, ya. Bahkan dulu kita melawan Belanda dengan berbagai metode, salah satunya gerilya, masih ada prediksi. Tapi kalau berperang melawan Allah dan Rasulnya, siapa yang membackup perang melawan Allah dan Rasulnya, Bapak Ibu? Ya, pejabat. Siapa pejabat yang berani memerangi Allah dan Rasulnya? Ya, sampai setingkat siapapun, selama dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kecil Bapak Ibu, nggak ada backingnya. Wa in tubtum, Allah ulangi sekali lagi. Tadi di atas sudah, ya. Falahu fantaha, kata Allah. Falahu masalaf. Diulangi lagi. Wa in tubtum, tapi kalau kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagimulah pokok hartamu. Begitu sayangnya Allah sama kita. Diulang-ulang Bapak ini ayat ini, ya. Falakum ru'usu amwalikum, maka bagimulah pokok hartamu. Ya. Rumah tinggal sisa riba dijual, hasil penjualannya ini kan dari riba, Ustaz. Kata Allah, falakum ru'usu amwalikum, yang hasil jual beli dari aset riba tadi, yang karena keterpanggilan sisa tadi Bapak Ibu takut bahwa itu haram, kata Allah, itu menjadi milikmu. Jual tanah dari sisa yang masih ada proses ribawi tadi, kata Allah, itu tanah milikmu. Jual kendaraan yang tadi sisa karena ribawi tadi, kata Allah, itu uangnya untukmu. Falakum ru'usu amwalikum. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memberikan kepada siapa ini, dulu riba ini saya tidak mau. Tidak, kata Allah, itu menjadi milikmu. Falakum ru'usu amwalikum, la tazlimuna wa la tuzlamun, dan kamu tidak berbuat aniaya dan kamu tidak dianiaya. Indah sekali Bapak Ibu. Ya, dalam ayat ini diperjelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertaubat dari riba kemudian meninggalkannya, falahu masalaf, urusannya yang lalu biarlah berlalu. Fantah, selesai urusannya. Begitu kita bertaubat, selesai urusannya. Ada harta yang masih ada transaksi ribawi, selesaikan, tinggalkan. Dari aset tersebut ternyata ada nilainya yang kita terima, kata Allah, itu menjadi milikmu. Indah bukan Bapak Ibu? Ya. Allah nggak sebutkan harta riba tadi serahkan kepada fakir miskin, infakkan, sedekahkan dan lain sebagainya. Tidak ada di sini. Itu menjadi milikmu. Ya, kalau sudah menjadi milik kita, kita simpan Bapak, kita gunakan buat ngontrak. Ya. Kalau belum punya rumah, tahu bahwa rumah itu riba, jual, selesaikan karena iman dan takwa kepada Allah. Apa yang kita terima dari transaksi jual beli tadi, yang sedikit tadi, kita kontrakkan Bapak Ibu ke rumah. Ya. Kita jual kendaraan, ada hasil sedikit yang kita terima, belikan kendaraan sesuai dengan kecukupan. Innahu huwa agna wa akna. Jadi dalam kehidupan itu Allah yang mengayakan dan mencukupkan, tidak ada yang kekurangan dalam kehidupan dunia ini. Semuanya serba cukup,
Ya. Itu ayat yang Allah sebutkan bagi pelaku riba, panggilan Allah tentang riba, nasihat-nasihat Allah bagi umat manusia yang melakukan riba kemudian bertaubat. Maka inilah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kabar gembira bagi kita semua yang masih melakukan transaksi ribawi, saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Allah sudah tentukan tahapannya. Jadi tidak perlu sedih, tidak perlu bimbang, bahwa Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya. Apapun hasil dari harta kita yang kita terima dari proses ribawi, kata Allah, itu milikmu. Yang penting kamu tinggalkan perbuatan riba dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya untuk pertemuan pada pagi yang berbahagia ini. Kita buka forum tanya jawab kalau memang masih ada kesempatan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.